Bayangkan sebuah kerajaan besar dengan sejarah ribuan tahun, berdiri megah di Asia Timur, Tiongkok. Selama berabad-abad, ia menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Namun pada abad ke-19, kekuatan Barat yang haus kekayaan dan kekuasaan mulai mengincarnya. Yang terjadi kemudian adalah salah satu bab tergelap dalam sejarah kolonialisme. Perang opium bukan sekadar konflik militer, ia adalah pertarungan antara sebuah kekaisaran yang ingin mempertahankan kedaulatannya melawan negara Eropa yang bertekad memaksakan perdagangan narkotika demi keuntungan. Di baliknya, ada cerita tentang keserakahan, diplomasi licik, dan penderitaan rakyat biasa. Segalanya dimulai ketika Inggris melalui perusahaan Hindia Timur menyelundupkan opium ke Cina untuk membalik defisit perdagangan. Hasilnya, jutaan rakyat Tiongkok terjerat kecanduan, perekonomian terguncang, dan stabilitas sosial runtuh. Ketika pemerintah Qing mencoba menghentikan perdagangan mematikan ini, Inggris menjawab dengan meriam. Inilah kisah perang opium, perang yang memalukan, di mana peluru dan kapal perang digunakan untuk melindungi bisnis narkotika, dan yang akhirnya memaksa salah satu peradaban tertua di dunia untuk bertekuk lutut. Pada awal abad ke-19, perdagangan antara Tiongkok dan Eropa sangat tidak seimbang. Tiongkok hanya mau menerima perak sebagai pembayaran untuk teh, sutra, dan porselen yang sangat diminati di Barat. Hal ini menyebabkan Inggris mengalami defisit perdagangan besar. Untuk mengatasi masalah ini, Inggris menemukan solusi yang kejam. Menjual opium yang diproduksi di India kepada rakyat Tiongkok. Awalnya dilakukan secara diam-diam, penyelundupan opium kemudian berkembang menjadi bisnis raksasa yang melibatkan jaringan pedagang internasional. Dampaknya mengerikan. Pada tahun 1830-an, jutaan orang Tiongkok menjadi pecandu. Produktivitas menurun drastis, kriminalitas meningkat, dan banyak keluarga jatuh miskin. Kekaisaran Qing melihat ini sebagai ancaman serius bagi stabilitas negara. Pada 1839, Kaisar Daoguang memerintahkan Lin Zexu, seorang pejabat yang terkenal jujur dan tegas untuk menghentikan perdagangan opium. Lin menutup pelabuhan-pelabuhan, menyita lebih dari 20.000 peti opium, dan menghancurkannya di Humen. Langkah ini membuat Inggris marah besar. Bagi mereka, tindakan Lin bukan hanya melanggar kepentingan ekonomi, tetapi juga dianggap sebagai penghinaan terhadap negara dan pedagang Inggris. Konflik bersenjata pun tak terelakkan. Inggris mengerahkan armada modernnya, lengkap dengan kapal uap dan meriam jarak jauh. Sementara itu pasukan Qing masih mengandalkan senjata tradisional dan kapal layar yang jauh tertinggal secara teknologi. Pertempuran demi pertempuran membuktikan betapa timpangnya kekuatan kedua pihak. Inggris dengan mudah merebut pelabuhan-pelabuhan penting seperti Canton, Amoy, dan Ningbo. Bahkan mereka berlayar hingga ke Sungai Yangtze dan mengancam langsung ibu kota kekaisaran. Kelemahan militer Qing bukan hanya karena teknologi yang usang, tetapi juga korupsi dan lemahnya koordinasi. Banyak pejabat lokal yang lebih mementingkan keselamatan pribadi daripada mempertahankan wilayahnya. Pada 1842, Qing dipaksa menandatangani perjanjian Nanking. Ini adalah perjanjian tidak adil pertama yang memaksa Tiongkok membuka 5 pelabuhan untuk perdagangan Inggris, menyerahkan Hong Kong, dan membayar ganti rugi dalam jumlah besar. Perang opium pertama menjadi titik balik sejarah Tiongkok, menandai awal abad penghinaan, di mana negara itu dipaksa tunduk pada kekuatan asing. Meski sudah kalah dalam perang pertama, Tiongkok mencoba membatasi pengaruh Barat. Namun Inggris tidak puas dengan perjanjian sebelumnya. Bersama Perancis, mereka mencari alasan untuk memulai perang baru demi memperluas hak dagang mereka. Pemicu perang datang pada 1856 ketika pihak berwenang Qing menyita kapal bernama Arrow yang didaftarkan di Hong Kong dan mengibarkan bendera Inggris. Inggris menganggap ini sebagai penghinaan
dan langsung mengirim pasukan. Perang kali ini bahkan lebih brutal. Inggris dan Prancis merebut Kanton, kemudian berlayar menuju Beijing. Pada 1860, pasukan gabungan Barat menyerbu dan menjarah istana musim panas, Summer Palace, sebuah simbol kemegahan kekaisaran, lalu membakarnya hingga rata. Kekaisaran Qing kembali kalah dan dipaksa menandatangani perjanjian Tianjin serta konvensi Beijing, yang semakin memperluas hak-hak dagang Barat, melegalkan perdagangan opium, dan memberikan wilayah tambahan seperti Kowloon kepada Inggris. Perang Opium Kedua semakin memperdalam cengkeraman kekuatan asing di Tiongkok dan mempercepat keruntuhan kekuasaan dinasti Qing. Kekalahan dalam dua perang opium membawa bencana besar bagi rakyat Tiongkok. Arus masuk barang-barang asing menghancurkan industri lokal, sementara perdagangan opium yang dilegalkan membuat tingkat kecanduan semakin parah. Produksi pertanian menurun karena banyak petani meninggalkan pekerjaan demi membeli atau menanam opium. Perekonomian desa-desa hancur, memicu kelaparan di beberapa wilayah. Di kota-kota, rumah-rumah candu menjamur. Kecanduan melanda semua lapisan masyarakat, mulai dari buruh, pedagang, hingga pejabat istana. Kondisi ini melemahkan kemampuan negara untuk melakukan reformasi atau perlawanan. Secara politik, kekalahan ini memperburuk legitimasi dinasti Qing di mata rakyat. Muncul pemberontakan-pemberontakan besar seperti pemberontakan Taiping yang sebagian dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap lemah menghadapi asing. Bagi Barat, kemenangan dalam perang opium bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga menunjukkan dominasi militer dan teknologi mereka atas salah satu peradaban tertua di dunia. Perang opium hanyalah awal dari serangkaian perjanjian tidak adil yang menjerat Tiongkok sepanjang abad ke-19. Setelah Inggris dan Prancis, negara-negara lain seperti Rusia, Jerman, dan Jepang ikut menuntut konsesi wilayah dan hak dagang. Tiongkok perlahan kehilangan kendali atas pelabuhan-pelabuhannya, sementara pengaruh asing semakin mengakar dalam ekonomi dan politiknya. Bahkan di dalam negeri, kelompok-kelompok asing membentuk daerah kekuasaan tersendiri. Dinasti Qing mencoba melakukan reformasi untuk mengejar ketertinggalan teknologi, namun upaya itu seringkali setengah hati dan terhambat oleh faksi-faksi konservatif di istana. Abad ini kemudian dikenal sebagai Century of Humiliation atau abad penghinaan, di mana kedaulatan Tiongkok terkikis sedikit demi sedikit oleh kekuatan asing. Namun dari penderitaan ini juga lahir kesadaran nasionalisme baru yang kelak menjadi bahan bakar bagi gerakan perlawanan di awal abad ke-20. Perang opium adalah contoh nyata bagaimana keserakahan ekonomi bisa berubah menjadi konflik militer besar. Inggris dengan dalih kebebasan berdagang memaksakan ekspor narkotika demi keuntungan, meski tahu dampaknya menghancurkan sebuah bangsa. Bagi Tiongkok, perang ini adalah awal dari masa panjang penderitaan di bawah tekanan asing. Kedaulatan mereka dilanggar, ekonomi dirusak, dan masyarakat terjerumus ke dalam kecanduan massal. Namun sejarah juga mencatat bahwa dari keterpurukan ini lahir semangat baru. Perang opium menjadi pengingat pahit yang mendorong Tiongkok untuk bangkit, memodernisasi militernya, dan memperkuat identitas nasionalnya. Kisah ini mengajarkan bahwa di balik jargon politik dan perdagangan, ada harga kemanusiaan yang mahal. Dan terkadang, perang bukanlah soal siapa yang benar atau salah, tetapi siapa yang memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendaknya.